Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Naufal Fadil, mahasiswa Universitas Syekh Kuala Fakultas Kelautan dan Perikanan, Prodi dari Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan. Kali ini saya membuat video untuk menjawab ataupun menjalankan tugas daripada dosen kami Bapak Ilhamdul Fahmi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan di classroom. Oke, pertanyaan yang pertama adalah jelaskan tujuan mempelajari biodiversitas kawasan. Sebagaimana yang telah Bapak ajari kepada kami di pertemuan sebelumnya, bahwa ada beberapa hal ataupun ada beberapa manfaat untuk mempelajari biodiversitas kawasan. Yang pertama adalah tujuan mempelajari biodiversitas kawasan yaitu untuk mengungkapkan keragaman makhluk hidup. Untuk mengetahui apakah makhluk hidup jenis ini bisa hidup di sungai ataupun di laut, ataukah keragaman makhluk-makhluk laut apakah bisa hidup di sungai. Dan untuk mengungkapkan keragaman bisa juga dibilang seperti ini, apakah hiu bisa hidup di sungai ataupun hiu ada di pulau-pulau di laut-laut Aceh ataupun laut-laut Indonesia. Dan tujuan yang kedua untuk mempelajari biodiversitas kawasan yaitu sebagai bioindikator untuk memilih kondisi umumnya. Sebelumnya, bioindikator itu adalah jenis-jenis daripada beberapa hewan, seperti contoh ikan termasuk ke dalam bioindikator, plankton termasuk ke dalam bioindikator pula, dan serangga air itu termasuk ke dalam bioindikator. Dan tujuan ketiga untuk mempelajari biodiversitas adalah untuk menilai potensi umumnya. Potensi umumnya apa? Seperti contoh ikan lele ataupun ikan-ikan jenis lain, itu apakah mempunyai potensi untuk bisa dibudidayakan ataupun sehat untuk dikonsumsi ataupun sehat untuk awatan. Itu perlu untuk melakukan penelitian dan mempelajari tentang biodiversitas kawasan. Dan tujuan yang keempat untuk mempelajari biodiversitas adalah untuk melakukan investigasi keberadaan ikan asing dan invasif. Untuk mengetahui apakah ikan-ikan asing yang dulunya tidak terdapat di Indonesia, hanya terdapat di laut-laut luar, apakah sekarang sudah muncul di Indonesia, apakah sekarang sudah hidup di Indonesia ataupun belum. Itu harus melakukan penelitian agar supaya kita bisa tahu apakah ikan ini sudah ada di Indonesia ataupun tidak. Pertanyaan kedua yaitu tantangan apa saja yang dihadapi oleh peneliti Indonesia dalam mengkaji biodiversitas ikan. Banyak daripada kendala-kendala saat para peneliti Indonesia dalam meneliti laut-laut Indonesia ini, banyak kendala-kendalanya hingga tidak semuanya bisa diteliti oleh mereka. Kurang alat peneliti, kurang orang-orang yang pandai dalam meneliti, dan kurang segalanya. Dan penyebab-penyebab lain kesusahan dalam meneliti yaitu seperti perubahan iklim. Kan apalagi di laut itu pasti harus mempunyai oksigen, dan oksigen itu mempunyai keterbatasan. Jadi memungkinkan saja tidak bisa orang kita untuk masuk jauh lebih ke dalam laut, karena yang pertama tekanan airnya sudah berat, dan oksigennya pun apabila kehabisan kan nggak mungkin juga bisa mati orangnya. Oke, pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan mekanisme detoksifikasi polutan dalam tubuh ikan. Mekanisme detoksifikasi ini banyak cara hingga ikan-ikan di perairan kita bisa keracunan. Seperti contoh, mereka kena pangan anorganik ataupun organik, bisa kena keracunan tersebut. Bisa juga limbah-limbah pabrik-pabrik yang langsung dibuang limbahnya ke dalam sungai, ke dalam laut, itu bisa mencemari perairan kita dan bisa menimbulkan penyakit-penyakit di ikan-ikan yang berada di perairan tersebut. Cara mekanisme detoksifikasi ini ada dua hal cara memasukkan limbah-limbah tersebut. Ada yang secara langsung dan ada yang tidak secara langsung. Yang secara langsung yang seperti saya sebutkan tadi, bahwa limbah-limbah daripada pabrik-pabrik langsung dibuang ke perairan, langsung dibuang ke sungai, langsung dibuang ke laut. Itu adalah mekanisme detoksifikasi yang secara langsung. Dan ada satu lagi mekanisme detoksifikasi yang tidak secara langsung, sebagaimana ada lahan-lahan sawah, lahan
cabai, lahan jagung, kan itu pasti disemprot obat-obatan untuk menyuburkan tanaman tersebut. Dan apabila tanaman tersebut kena hujan, airnya mengalir terus-terusan sampai ke laut ataupun ke sungai, itu juga salah satu pencemaran yang disebabkan dengan tidak langsung ya. Dan pertanyaan keempat, apa dampak polutan terhadap kelestarian ikan? Jelaskan secara detail tahap per tahap. Dampak polutan terhadap kelestarian ikan yaitu membuat ikan menjadi tidak sehat ataupun tidak segar bugar. Seperti yang tadi yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, jawaban yang ketiga, bahwa ketika limbah-limbah ataupun perairan tidak sehat lagi, maka ikan di dalam juga tidak sehat. Ketika semua ikan tidak sehat, ikan besar tidak sehat, ikan kecil tidak sehat, dan ketika ikan kecil dimakan oleh ikan besar, itu menjadikan tubuh ikan besar menjadi dari tidak sehat menjadi tidak sehat. Seperti contoh, ikan besar udah keracunan, ikan kecil juga udah keracunan. Ketika ikan besar memakan ikan kecil, maka racun-racun yang ada di dalam tubuh ikan kecil pasti pindah ke dalam ikan besar. Segitu banyak ikan-ikan besar ini memakan ikan kecil sehingga racun-racun ataupun zat-zat yang tidak baik sudah terkumpul ke dalam tubuh ikan yang besar ini. Dan lalu kita manusia menangkap ikan, memancing ikan, menjaring ikan sehingga ikan tersebut ada di tangan kita dan kita makan, dan itu menjadi makin tidak sehat untuk kita makan. Dan pertanyaan kelima yaitu upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi polutan di perairan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi polutan di perairan itu ada beberapa cara sebenarnya. Salah satunya seperti contoh melakukan pengolahan limbah yang baik dan benar. Seperti limbah-limbah pabrik, limbah-limbah zat-zat yang tidak baik itu jangan diarahkan ke sungai. Lebih baik dibuat ataupun dilakukan satu penampungan zat-zat limbah seperti ditanam ataupun dibuang ke tempat lain, asal jangan dalam perairan, karena itu dapat membahayakan ikan-ikan yang di dalam dan dapat membahayakan kita juga apabila kita memakannya. Dan cara yang kedua ada lagi yaitu menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Jangan zat-zat yang mengandung zat-zat kimia, zat-zat beracun. Harus menggunakan zat-zat yang baik, yang tidak menjadi suatu penyakit lah bagi ikan ataupun hal-hal yang tidak baik bagi ikan dan bagi kita manusia yang memakannya. Dan yang ketiga yaitu cara mengurangi polutan di perairan yaitu tidak membuang sampah di sungai atau sumber air lainnya. Lebih baik melakukan satu penampungan seperti ada sekarang tempat penampungan sampah, lebih baik semua masyarakat buang sampah ke situ aja daripada membuang ke dalam perairan karena dapat menyebabkan ikan tidak sehat. Dan cara yang selanjutnya itu rutin melakukan upaya pembersihan sumber air. Setiap hari ataupun setiap minggu, setiap bulan harus ada yang melakukan pembersihan air dengan membawa alat-alat tertentu. Jangan hanya apabila air sudah tercemar, biarkan tercemar saja, tidak dilakukan apa-apa, tidak dilakukan upaya apa-apa. Jadi cukup sekian dari video saya hari ini. Kalau ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.